Oke, sekarang kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, bagi yang sudah tahu cukup mendengarkan saja, bagi yang belum kita belajar bersama-sama. Oke. Nah, sebelum menggunakan rumus VLOOKUP, kita di sini memerlukan bahan dan memer- memerlukan data dan bahannya. Nah, sebelumnya kita ini bukan si kosong, kita mulai dari awal dan kita buat data dan bahan-bahan apa aja yang diperlukan untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Nah, pertama kita membuat tabel gaji. Kita mau buat tabel gaji dulu ya. Tabel tabel gaji. Oh, pakai huruf besar aja, pakai caps lock. Tabel gaji. Biar kelihatan lebih besar gitu ya, tabel gaji. Nah, tabel gaji ini di bawahnya ini ada, misalkan kita kasih nama. Ada nama, terus ada gaji, terus di bawahnya ini ada gaji ini, terus di sini ada misalkan ada gaji pokok lah. Gaji pokoknya, di gaji pokok. Terus di sampingnya ini ada tunjangan. Tunjangan, terus sampingnya ini ada di atasnya ya harusnya ya, potongan. Potongan. Terus di sampingnya ini, oh, sebentar sebentar. Ini potongan nggak ada. Nama, gaji, pokok, tunjangan misalkan. Oh, di sini total gaji aja. Total gaji, total gajinya. Terus di sini ada pajak, pajak nggak usah lah. Langsung gaji bersih aja. Gaji bersih. Langsung gaji bersih. Nah, sekarang kita, nah ini udah jadi nih kayak gini. Namanya ini bebas ya. Namanya ini bebas. Kita ini membuat tabel gajinya dulu. Harusnya nggak apa-apa lah buat tabel gajinya. Ini tabel gaji. Nah, kita edit dulu ya. Kita edit. Sekarang kita edit. Kita edit tabel gajinya. Oh, ini ada. Kita edit tabel gajinya. Klik kiri. Tahan. Margin center. Margin cross. Nah, biar supaya kelihatan kosong gini. Nah, di sini ada namanya. Namanya juga kita rubah, kita besar. Tarik klik kiri, tarik ke bawah supaya dia ada dua, nggak apa-apa kayak gini. Klik kiri di margin center, klik oke. Nah, kita taruh ke tengah dengan middle align. Terus di sini juga kita kasih center biar dia berada di tengah. Ini juga sama, kita kasih warna biar nggak bingung. Terus gajinya juga kita tarik ke kanan, klik kiri, tahan ke kanan, margin center, klik oke. Terus gaji supaya kita ke tengah, terus kita kasih warna biar kelihatan lebih menarik ya. Terus di sini juga sama, tarik ke bawah, margin center, klik OK. Kita pindahin ke tengah, kita ganti. Oh, nih namanya langsung kita rubah aja lah. Namanya kita langsung rubah, Allegran. Gajinya juga sama, langsung kita rubah, Allegran. Terus total gajinya juga sama, langsung kita rubah ke Allegrian. Biar kelihatan lebih bagus, gaji bersihnya sama. Kita tarik ke bawah, kita lepas margin center, klik OK. Nah, pindah ke, kita besarkan sama seperti itu kayak tadi. Kita rubah namanya Allegran. Namanya ini terserah ya, nggak harus Allegran, bebas biar kelihatan bagus aja tulisannya begini. Nah gitu. Ini ada gaji pokoknya sama kayak tadi, kita ubah namanya aja dulu. Namanya, terus ini juga sama, kita rubah namanya. Nah, udah. Satu, dua. Nah, di gaji di sini ada gaji pokok, ada tunjangan, ada total gaji, gaji bersih. Sama. Nah, sekarang ini tabel ininya sudah ada. Sudah ada ya tabelnya. Nah, sekarang kita isi namanya nih. Isi namanya bebas. Mau apa aja ya. Misalkan kita contohin aja si A aja. Si A. Ada si A, terus ada si B, terus ada si B, ada si, oh si A lagi, salah. Si A, si B, terus kita enter aja lah. Ada si C, enter si D, enter, salah. Ada si D, ada si E lah, si E, ada si F, ada si F, terus ada si G, si G. Terserah ini namanya siapa aja, karena bingung mau kasih nama siapa, jadi si A, B, C, D, F, G aja gitu.
Jadi di sini ada gaji pokok, tunjangan, total gaji, gaji bersih. Terus ini warnain aja nih biar nggak bingung warnanya. Kita kasih warna yang ini nih, total gajinya. Terus di sini ada eh gaji bersih ini. Oh, salah. Berarti ini oren-oren. Kita kasih warna oren. Nah, di sini ada nama, gaji, total gaji, gaji bersih, gaji pokok, tunjangan. Di sini A, B, C, D, E, F, G. Nah, si A, si B, si C, si D. Nah sekarang ini udah jadi nih tabel gajinya. Sekarang gimana cara kita mengisi gaji pokok, tunjangan, total gaji sama gaji bersihnya? Nah, gimana cara kita ngisinya? Caranya kita buat tabel lagi, yaitu buat tabel yang kedua, yaitu tabel acuan. Tabel acuan ini fungsinya untuk mengisi semua data yang ada di sini, gaji pokok, tunjangan, total gaji sama gaji bersih. Terus kita buat di sheet keduanya aja ya, tabel acuannya. Untuk penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita buat di sheet 2, klik kiri tadi, klik kiri sheet 2. Nah, kita buat tabelnya. Itu tabelnya sebentar. Buat tabel berarti total gaji. Tabel apa ya? Gini aja, tabel gaji. Sama kayak tadi, tabel gaji. Terus di sini ada namanya. Ini oh salah gini. Tabel kita buat tabel acuannya. Tabel acuan gaji. Tabel acuan gaji. Terus di sini ada nama. Tabel acuan gaji di sini misalkan ada namanya. Di sini aja. Dan nama. Terus di sini ada gaji pokoknya, gaji pokok. Terus di sini ada tunjangan. Terus di sini ada potongan. Nah, terus nama, gaji pokok, potongan. Nah, namanya ini sama kayak tadi ya, si A, si B, si A, si B, si C, si D, si F, si G. Nah, ada si G sampai G. Ini di sini ada gaji pokok, tunjangan, potongan. Nah, terus ada apa lagi? Oh, ini aja. Ini karena ini tabel acuan ya. Nah, gaji pokoknya ini diisi sesuai keinginan kita. Sesuai ini aja, sesuai data kita. Contoh kita masukin aja 3 juta aja. 3 juta. Tuh 23 gini. Nah, 3 juta. Nah, ini supaya ada rupiahnya, kita klik di number format, kita pilih accounting, kita pilih yang gambar dolar, kita more accounting format. Nah, pilih accounting, number accounting, terus simbolnya kita ganti jadi yang rupiah. Simbolnya diganti jadi rupiah. Rupiah Indonesia. Klik OK. Terus udah kita tarik ke bawah supaya dia otomatis berubah jadi accounting semua. Jadi kalau misalkan di sini masih belum general tuh, kita hapus aja lagi, kita hapus. Jadi biar supaya otomatis udah jadi rupiah. Jadi kita klik 3 juta tuh 2, 3, 4, 5, 6. Udah langsung ada rupiahnya otomatis. Sama ini juga, misalkan kita 3 juta 200, udah otomatis jadi ada. Ini sama kita klik 3 juta 200, sudah sama, udah jadi ada. Terus ini misalkan kita kasih 4 juta 200 tuh 23 sama. Nah, ini 4 juta 800 misalkan. Nah, udah ada. Nah, tunjangan ini bebas. Tunjangan misalkan kita kasih tunjangannya ini untuk tunjangan apa? Transport atau tunjangan potong parkiran atau tunjangan apa? Tunjangan bukan transport ya. Tunjangan ini misalkan ini ekstra. Oh, jabatan. Tunjangan ini misalkan jabatan ya, tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatannya misalkan apa gitu. Jadi kasir atau kepala toko, supervisor. Ini tunjangannya misalnya 100.000 untuk si A.
ini rubah ya nama biar kelihatan ada rupiahnya. Klik tadi number format accounting yang gambar dolar ini nih, apa namanya, accounting no, number format. Kita klik more accounting format. Nah, di number terus klik number, klik accounting simbol, kita pilih yang rupiah, cari rupiah Indonesia nih, ada rupiah Indonesia, klik OK. Nah ini udah 100.000. Misalkan yang keduanya si B misalkan 100.000, 123. Nah ini belum ada karena belum kita tarik ke bawah. Harusnya kita tarik ke bawah aja dulu biar ini, biar ada rupiahnya semua. Nah, kita hapus dulu, kita hapus terus di sini ada si C ini misalkan kita kasih 200.000, 223, 200.000 aja. Terus yang si D nya ini kita kasih misalnya contoh 200.000. Terus yang ini si F ini kita andaikan dia jabatannya lebih tinggi lah, kita kasih 500.000. Jabatannya kepala toko asisten lah, toko asisten. Yang ini kita kasih 1 juta nih kepala tokonya misalkan. Terus 100.000 salah, 100.000 nolnya kurang 1. Nah 1 juta. Nah potongan di sini ada potongan ini, potongan bukan, harusnya jangan di sini potongan ini kita buat nanti VLOOKUP-nya ya. VLOOKUP kita menggunakan potongan. Nah ini tabel gajinya, di sini ada potongan, ini potongan tabel potongan gini nih, tabel acuan gaji. Oh gini, salah tabel acuan gajinya kita Ctrl X, kita pindah ke sini. Di sini adalah tabel untuk penggunaan rumus VLOOKUP, rumus VLOOKUP-nya. Nah ini kita tarik ke kanan sampai full, kita margin center, klik OK. Terus tabel Allegrian, nah kita tarik terus pindahin ke tengah. Warnanya kita rubah ini aja, warna hijau. Kita rubah hijau. Terus tabel acuan, tabel gaji, terus di sini kita klik Allegrian, pindahin ke tengah, margin center. Nah tabel acuan gaji kita kasih warna biru lah. Oh jangan nih, nyaru warnanya, kita kasih warna ini abu-abu biar gak terlalu nyaru. Di sini kita buat lagi yaitu tabel untuk penggunaan rumus VLOOKUP. Nah di sini tabel punya di bawahnya ini misalkan tabel acuan gaji, potongan lah, untuk potongan. Nah nanti ada ini karena belum jadi tabelnya jadi bingung. Kalau udah jadi nanti nggak bingung. Kita sama-sama buat tabelnya, klik kanan, margin center sama. Nah kita warnain dia, kita kasih warna yang sama aja, yaitu warna yang tadi sama warna yang ini ya. Ini tabel acuan potongnya kita salah, klik kiri, tahan, tarik 3 kolom, margin center, klik OK, taruh ke tengah, terus pilih Allegrian, warnanya kita pilih biar enggak kita kasih warna abu-abu, kita kasih warna abu-abu. Nah tabel untuk penggunaan rumus VLOOKUP, tabel acuan potongan tabelnya. Nah sekarang kita masuk lagi, yaitu tabel acuan potongan itu menggunakan nama ya. Jadi untuk nama tabel acuan kita untuk potongan menggunakan tabel acuan nama, berarti kita pakai nama si A aja. Contohnya bebas sih, harusnya tabel acuan nggak harus pakai nama, pakai kode, pakai nomor. Misalkan kita tambahkan di sininya kode, pakai kode, tabel acuannya kode, nggak apa-apa. Ini karena ini pakai nama ya, kita menggunakan tabel acuannya nama.
nama si A, terus nama si B, terus ada nama si C, terus ada nama si D. Namanya ini bebas, nggak harus si A, si B, si C, misalkan Andi, Budi itu. Si C, si D, ada si E, terus ada si F, misalnya si F nggak tahu siapa, si F, si G, ada si A, B, C, D, E, F, G. Udah semuanya. Terus di sini ada tabelnya, misalkan potongannya adalah nih 30.000, kita taruh aja lah. Contohnya aja 30.000. General kita kasih akunting. Kita pilih yang format more accounting format. Accounting simbol kita kasih yang rupiah lagi, rupiah. Cari rupiah Indonesia. Oke. Ini 30.000. Tarik aja ke sini supaya nggak usah kita edit lagi. Tinggal kita rubah aja 30.000. Misalkan ini potongan untuk apa, parkir 30.000 misalkan, apa jenis potongan yang lainnya lah kita kasih 30. Gini untuk si B misalkan potongannya adalah 50 tuh 23 50.000. Si C ada potongan misalkan dia 45.000 tuh 23. Salah 45.000 misalkan potongannya. Dia di sini ada potongan misalkan berapa nih, 75.000. Bebas nih angkanya berapa aja. 75 di sini misalkan dia potongannya 65.000 tuh 23 65.000. Si F potongannya itu ternyata gede nih, dia 95.000 tuh 23. Si ini potongannya 100.000 misalkan, 100.000 tuh 23. 100.000 si G ini potongannya. Nah ini tabel untuk penggunaan VLOOKUP, rumus VLOOKUP dan VLOOKUP ini udah ada tabelnya untuk tabel acuannya. Ini klik supaya tampilannya lebih enak, kita tahan di sini nih, di tengah ini, jangan digambar ininya. Kalau digambar yang pojok kiri kanan bawah ini kita tarik, dia nggak bisa ke kanan tuh gitu. Tapi yang di tengah-tengah sini kita tahan ke bawah, tarik ke kanan bisa. Terus kita lepas, klik kirinya tahan, kita lepas. Quick analysis atau control key, CTRL plus key sama aja. Nah kita kasih table dia, table ini supaya gambarnya lebih bagus, lebih enak. Sama ini juga kita kasih table, tarik ke bawah, kita lepas, klik kiri yang di sini, kita pilih yang table, kita kasih table. Nah supaya tampilannya lebih enak dilihatnya. Sekarang udah jadi tabel untuk penggunaan rumus VLOOKUP dan tabel untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Ini tabel acuan ya, tabel acuan gaji, tabel acuan potongannya. Nah kita pindah ke sheet pertama lagi, yaitu kita mau ngisi tabel si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Tabel gajinya kita kasih warna dulu dah biar nggak bingung. Warna kuning misalkan, yang ini kita kasih warna, ini kali merah. Ini kayak kelas mewarnai, warna-warni ya. Nah sekarang kita bagaimana kita mengisi tabel yang kita ini nih, mengisi untuk gaji pokok, tunjangan, total gaji, sama gaji bersihnya. Bagaimana kita mengisinya? Oh ini kurang satu nih, harusnya di samping ini total gaji, tunjangan, potongan. Oh gini, kurang. Ini kurang satu nih, salah. Kita harusnya di tengah sini. Bisa nggak ya kita buat ini, klik kanan, kita insert ada nih. Bisa nih. Kita buat di sini aja nih. Tadi klik kanan, insert ya, insert langsung jadi tabel kolomnya ya. Klik kiri di sini Nah, kita buat di sini tadi salah nih, harus di sini kita buat potongan ya nih. Potongan, harusnya ada potongan. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah,
kita margin center, kita taruh tengah, ini kita taruh tengah. Nah, supaya ini warnanya nyaru sama dia, nyampur, kelihatan nyampur. Kita kasih warna sama, nyaru juga warnanya, biru. Nggak nyaru nih, udah kelihatan bagus. Nah, bagaimana kita mencarinya? Gaji pokok, tunjangan, potongan, total gaji bersih. Caranya adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini adalah ntar dulu, kita di sini aja. Sebentar. Rumus VLOOKUP ini adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci vertikal tertentu. Gini, singkatnya adalah rumus Excel adalah apa ya? Untuk mencari nilai atau nilai ini ya, semuanya nilai ini semuanya mencari nilai dalam kolom atau sumber, mencari nilai tertentu mencari nilai atau angka ya, dalam kolom atau sumber gini, atau sumber data untuk mencari nilai dalam kolom atau sumber data menggunakan kata kunci menggunakan kata kunci vertikal. Menggunakan kata kunci vertikal. Ini tarik aja ke kanan lah, gini nih, supaya kelihatan. Kita klik margin across, center, kita taruh tengah, namanya kita kasih ini. Bisa nggak nih digedein atau tulisannya dikecilin aja ya, gitu. Nah, untuk VLOOKUP adalah untuk mencari nilai dalam kolom atau sumber data menggunakan kata kunci vertikal. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya. Nah, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya mana? Lookup value-nya adalah si A. Makanya nama kolom baris A, si A. Pindah ke sheet kedua. Koma dulu sebentar. Kita pindah ke sheet kedua untuk mencari tabel array. Nah, tabel array-nya ini. Koma, lihat. Terus kita koma. Kita klik ketik angka 2. Angka 2 ini artinya kolom 2 ya, karena kita ingin mencari gaji pokok berada di kolom kedua. Ini kolom 1 nama, kolom kedua gaji pokok, tunjangan kolom ketiga. Berarti kita cat angka 2. Terus kolom indeksnya ini kedua nih, koma lagi. Rank lookup-nya adalah false. Kita klik false atau 0, sama aja. Kita tutup kurung, enter, maka hasilnya 30.000. Oke. Ini udah betul, udah jelas. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Nih. Nah, ini harusnya udah nih. Apa harus dikunci kali ya? Coba lihat. Ini table A4 ini harusnya udah kekunci. Kalau untuk Microsoft 2016 ke atas ini harusnya udah bisa, nggak harus di F4 kunci gitu. Ini kenapa nggak bisa? Si A, B, si E-nya hilang ini. Si E-nya ternyata hilang. Ini si E ini nggak ada daftar nama di tabel acuan ini ternyata. Makanya dia nggak masuk rumus, nggak kedetek gini N atau A, karena nggak ada datanya di tabel acuan ini, nggak ada datanya ternyata. Artinya
pagar N atau A ini artinya nggak ada data berarti ya. Seandainya kita masukin data di sini untuk si E berarti ada dia harusnya. Coba kita klik kanan, kita insert tabel row below. Si A untuk kita oh salah sebentar, ini kita pindah ini ctrl plus X, kita pindah ke atas. Nah, pindah ke atas. Nah, kita buat nama si E ini si E si kita enter. Andai misalkan dia adalah 3.200.000 juga sama. Nah, yang ini kita ubah 3 juta juga. Tuh 2 3 4 5 6. Yang gini. Ini misalkan kita kasih 200 tuh 2 3. Ini 100 lah. Nah, ini udah kita masukin si E. Harusnya di sheet 1 dia otomatis ada datanya. Nah, udah otomatis datanya udah ada karena kita udah masukin data di tabel acuan ini. Kalau misalkan tabel acuan ini kita hilangin, maka datanya juga sama hilang dia. Oh salah, bukan di sini ya. Balikin aja, kita unduh aja di sini. Nah, seandainya ini kita hilangin datanya, maka hasilnya di sini juga sama hilang 0 gitu. Kita isi di sini datanya 3.200.000, maka hasilnya di sini ada otomatis gitu, sama. Nah, ini kita kasih ini dulu ya. Kita kasih apa namanya? Rupiah biar nggak ada. Nah, klik accounting nomor formal, more accounting format, terus accounting simbol, kita cari yang rupiah. Kita cari rupiah. Rupiah. Oh, nggak ada. Ini nih, rupiah Indonesia. Nah, kita tarik ke bawah aja. Nah, ini udah otomatis tuh. 3 juta, 3 juta, 3 juta 200 kita sama ini. Benar nggak datanya? Tuh, 3, 3, 32, 32, 42, 48. Sama datanya semuanya. Nah, mencari tunjangan sama. Gimana mencari tunjangan? Bedanya cuma ini. Sama dengan gampang sekali ya. VLOOKUP, buka kurung. Lookup value-nya adalah kita menggunakan tabel acuan nama si A. Lookup value-nya A5, koma. Tabel array-nya adalah yaitu tabel acuan kita berada di sheet kedua, koma. Nah, kita blok dari atas untuk tabel acuan gajinya sampai sini udah diblok. Nah, di sini ada nih, kita koma. Kita masukin kolom indeks. Ya, kolom indeks untuk mencari tunjangan ada di bagian kolom ketiga, berarti kita masukin angka 3. Karena ingin mencari tunjangan berarti ada di 3. Nah, kita koma. Nah, terus habis itu kita 0. 0 ini untuk keterangan false. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya 10.000. Kita tarik ke bawah. Nah, udah selesai hasilnya. Dari sini kita ganti ya, rupiahnya sama accounting. Ini kita accounting number format, kita klik more accounting format, kita cari rupiah lagi, rupiah Indonesia nih, klik OK, tarik ke bawah jadi rupiah semua. Ini pagar-pagar ini kenapa? Karena nggak muat tabelnya. Karena apa pagar-pagar? Karena dia nggak muat. Kalau kita klik kiri 2 kali di sini tuh dia ada rupiahnya, jadi gitu. Nah, gimana cara untuk menghitung potongannya ini? Untuk menghitung potongannya sama, yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Karena potongan ini tabel untuk penggunaan rumus VLOOKUP, tabel acuan potongan. Berarti kita menggunakan tabel acuan yang ini. Nah, sekarang kita mau coba untuk VLOOKUP-nya. VLOOKUP adalah sama, itu keterangannya yaitu rumus VLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci horizontal. Berarti apa ya? Keterangan singkatnya gini, sama aja ya. Untuk mencari nilai dalam kolom atau sumber data menggunakan
menggunakan kata kunci horizontal. Horizontal karena H itu artinya horizontal, V itu vertikal. Jadi bedanya cuma itu aja. H lookup, V lookup. Gitu. Kita enter aja. Kita tarik ke kanan, margin center biar kelihatan ininya tulisannya. Algerian kita kecilin aja ya. Nah, sama kan? Untuk mencari nilai dalam kolom atau sumber data menggunakan kata kunci horizontal. Itu lookup. Nah, gimana? Yaitu caranya sama dengan VLOOK salah, lookup ya. Lookup. Lookup buka kurung. Lookup value-nya adalah si A. Nah, kita masuk ke sheet kedua. Koma, jangan lupa koma dulu, koma. Masuk ke sheet kedua, klik sheet kedua. Nah, sheet kedua ini adalah nih tabel penggunaan rumus lookup, tabel acuan potongan. Nah, kita blok dari A sampai bawah. Setelah kita bolok, kita koma. Nah, tabel row index numbernya yaitu nomor 2. Karena kita mau lihat isinya ya. Kalau satu ini si A, 2 ini yang isinya ini. Angka 2. Bukan kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita isi 4, dia hasilnya nggak ada. 4. Misalkan kita mau hitung 4. Terus koma, jangan, kita kasih bener dulu. 2, 0. 0 itu untuk hasil false, tutup kurung, enter. Hasilnya 30.000. Tarik ke bawah. Nah, ini NA. Semua kenapa nih? Sebentar. Nah, kita masuk ke sini. 2.20. Apa kita harus perlu F4? Coba pakai F4. Sama aja ya. Untuk tabel fotokannya. Berarti ini ada kesalahan. NA ini adalah nggak ada datanya. Si B, si C. Harusnya ada ya. Harusnya ini udah berhasil nih. Untuk si A, si B, si C. Atau mungkin kesalahannya adalah ini, coba kita apa ini kali ya, si B, coba kita enter, sama aja. Coba kita ulang rumusnya, lookup dari sini. Lookup buka kurung, lookup value nya adalah si A, koma, tabel array-nya adalah ini tabel gaji sampai bawah. Oke, kita koma, index numbernya adalah 2, 0, keterangannya adalah false, maka tutup kurung, enter, hasilnya 30. Betul ya harusnya ya, kenapa nggak bisa ya? Sheet kedua betul, tabel array-nya ada 4, index ke numbernya. Sheet kedua kita F4 ya. Closean. Coba kita enter. Oh iya, ternyata harus dikunci tabelnya dia. Kalau nggak dikunci dia nggak bisa. Berarti gitu. Berarti harus diklik F4 ya. Ya, kita ulang lagi ya. Oh, ternyata ini harus dikunci nih. Di lookup kita harus kasih lambang dolar-dolar ini seperti ini, dolar satu persatunya. Tabel array kita kasih lambang dolar, 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 maka dia hasilnya baru bisa. Kalau nggak kita kasih dolar dia nggak bisa. Atau kita klik F4 harus baru bisa dia untuk rumus lookup ini. Nah, sekarang ini udah terisi semua ya. Si A, B, C, D, E, F, G. Ini udah terisi semua potongannya. Sekarang kita rubah lagi ke masuk lagi ke mana nih? Sama general. Oh salah, ini accounting. Jadi lupa saya. Jadi lupa. Karena tadi lupa. Nah, simbol accounting. Nah, terus kita masuk, kita lihat rupiah ya, rupiah Indonesia, rupiah mana nih? Rupiah Indonesia. Nah, klik OK. Nah, tarik ke bawah lagi.
Nah, udah hasilnya sudah selesai, sudah jadi. Nah, sekarang total gaji. Total gaji adalah, nggak apa-apa kita. Total gaji adalah itu rumusnya yang ini. Gaji pokok. Ini mah rumus dasar. Sama dengan untuk mencari total gaji sama dengan gaji pokok, klik kiri aja, gaji ke pokok ditambah tunjangan. Gitu, gaji pokok tanda plus, salah. Tanda plus ditambah tunjangan. Kita enter, maka hasilnya 3.100.000 untuk mencari gaji pokok. Tinggal tarik ke bawah untuk mencari total gaji. Maka hasilnya sudah jadi semua 3.100.000 sebenarnya. Oh, benar semua. Nah, untuk mencari gaji bersih adalah sama. Ini pakai rumus dasar tadi, rumus formula dasar. Ada keterangan di part satunya rumus formula dasar, yaitu sama dengan gaji bersih berarti adalah gaji gaji apa namanya, total gaji dikurang potongan. Nih, total gaji ini dikurang potongan, maka akan menghasilkan gaji bersih. Nah, kita tarik ke bawah, enter. Nah, berarti gaji bersihnya gini, 3.070.000, 3.050.000, 3 juta. Nah, ini adalah gaji bersihnya. Jadi kita sudah berhasil menghitung rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan menentukan total gaji dan gaji bersihnya. Sekian video dari sini. Mungkin di lain waktunya akan ada tabel-tabel lain lagi ya. Karena rumus dasarnya sudah semua diberikan, maka mungkin kedepannya kita akan belajar mengisi data-data, tabel-tabel, tabel-tabel atau data-datanya. Sebelumnya juga saya akan membuat datanya sendiri, baru nanti akan kita isi bareng-bareng bersama-sama. Oke, sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.